warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita selalu panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat, terutama nikmat iman dan Islam serta kesehatan. Kesempatan kita bisa bergabung kembali di channel Al-Mu'awana, dan mudah-mudahan kita selalu digolongkan orang-orang yang gemar daripada menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah fardu, dan dalam Islam tidak ada batasan daripada menuntut ilmu, yaitu mulai dari ayunan sampai liang lahat. Dan mudah-mudahan kita digolongkan orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam, tak lupa pula kita selalu haturkan terhadap junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya dan para sahabatnya. Moga-moga kita adalah umat yang selalu mengikuti baginda Nabi sehingga digolongkan sampai di akhirat kelak nanti masuk surga dalam bimbingan naungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembahasan di dalam kitab Tanqihul Qaul bab yang ke-19 tentang fadilatud du'a, yaitu adalah keutamaan daripada berdoa. Karena dalam Islam bahwa doa itu adalah ad-du'a mukhul ibadah, bahwa doa adalah puncak daripada ibadah. Jadi segala aktivitas ibadah, ketika orang itu meninggalkan daripada doa, berarti ia seolah-olah tidak ada bagaimana mukhul, otak daripada ibadah itu sendiri. Sehingga kita jangan sampai melupakan tentang doa ini sendiri. Dan doa juga adalah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Dan lafaz ud'uni ini sendiri adalah kalimat amr, artinya kalimat perintah yang bagaimana kita yang harus melaksanakan. Nah, kalau ini perintah, pertama kita wajib bagaimana melaksanakan berdoa itu sendiri. Doa adalah satu ibadah. Dan ketika kita tidak mau menjalankan, berarti kita mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah menyalir dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarkud doa maksiatun, bahwa meninggalkan doa adalah salah satu daripada perbuatan maksiat. Oleh karena itu, kita berdoa bukan saja menunjukkan satu kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita juga adalah sedang melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang namanya doa adalah satu gambaran bagaimana kita menunjukkan bahwa seorang hamba yang sangat tidak berdaya, tidak mempunyai daripada upaya kecuali bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Islam bagaimana diajarkan dua hal, yaitu ikhtiar dan doa. Ikhtiar karena Islam tidak mengajarkan pemeluknya untuk bermalas-malasan, mengandalkan doa saja, bahwa seolah-olah dengan doa akan datang semuanya. Tetapi di satu sisi lain juga Islam mengajarkan doa supaya ia tidak menjadi takabur, menjadi sombong. Ketika ia berhasil dalam usahanya, bukan semata-mata jeripayanya atau usaha dirinya sendiri yang membuat dirinya menjadi sukses dan berhasil, tetapi itu juga adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, pemberian juga dari Allah Subhanahu wa taala.
sehingga keberhasilannya tidak membawa kesombongan di mata manusia, lebih-lebih di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena ia sadar bahwa keberhasilannya itu tidak terlepas daripada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah itu bukan mengajarkan satu keajaiban, tetapi doa adalah visi dan misi dalam pandangan Islam. Jangan sampai kita berdoa lalu kita akan melawan daripada doa itu sendiri. Salah satu contoh, ketika seseorang bagaimana ia berdoa untuk dimudahkan rezekinya, tetapi ia bermalas-malasan, berarti menganggap doa itu adalah satu keajaiban. Seperti orang bermain sulap, bahwa simsalabin abrakadabra langsung datang. Tetapi doa itu adalah satu misi dan visi dan misi kita. Kalau kita pun juga ingin bagaimana dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita harus berusaha dan berusaha dan berusaha. Kita harus istiqomah. Dan bagaimana ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an pun juga bagaimana dijelaskan ketika kita bagaimana menginginkan sesuatu, wasta'inu bisabri wassalah. Hendaklah kita minta tolong itu lewat sabar dan sholat. Artinya seorang yang sabar menunjukkan satu keuletan, bagaimana usahanya yang sungguh-sungguh. Dan sholat juga adalah bagaimana ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita berputus asa. Karena dalam Islam orang yang berputus asa adalah termasuk bagian golongan daripada dosa-dosa besar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang kita dalam proses berdoa itu sendiri, kadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomahan kita dalam berdoa. Ada satu kisah yang bagaimana ada seorang pemuda yang ia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keinginannya ingin mempunyai istri yang soleh dan juga cantik dan juga kaya raya. Dan ia selalu berdoa. Sampai di satu waktu ia pun juga diberikan nasib pergi ke tanah suci. Lalu setiap dia berada di depan Baitullah, di depan Ka'bah, ia pun juga selalu berdoa. Yang bagaimana yang ia minta dari dalam rumahnya sebelum berangkat, sebelum datang ke tanah suci, yaitu minta istrinya yang cantik dan juga soleha dan juga kaya raya. Singkat cerita dari kisah ini, lalu pemuda ini pulang dan belum juga terkabulkan daripada doanya itu. Suatu hari karena pemuda ini memang orang yang soleh, yang taat beribadah, yang selalu berjamaah. Di satu malam ketika ia pulang dari masjid, seusai sholat berjamaah Isya di masjid, tiba-tiba di dalam perjalanannya menuju rumah, di situ dia ketemu sama anjing yang galak. Dikejar, dia lari, lalu dia kena gigitan daripada anjing galak itu sendiri. Lalu dia dibawa ke rumah sakit dan dokter memutuskan bahwa dia harus dipotong kakinya karena kena racun daripada rabies dari racun anjing itu sendiri. Lalu setelah dia sadar bahwa kakinya telah dipotong yang satu, di situ dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, yang saya minta, yang saya selalu berdoa adalah meminta istri yang cantik, istri yang soleh, istri yang kaya. Lalu kenapa saat ini saya justru kaki saya sudah hilang satu, sedangkan kaki saya waktu masih dua saja saya belum mendapat jodoh, apalagi kalau kaki saya berkurang satu. Perasaannya pemuda ini. Tetapi apa? Ternyata yang merawatnya itu adalah seorang dokter perempuan yang cantik, kaya, soleha, dan jatuh hati kepada pemuda itu karena ia seorang laki-laki yang soleh, yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun seolah-olah
saat itu yang dialami adalah penderitaan. Ia tidak sadar bahwa ia sedang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikabulkan doa-doanya selama ini. Nah, sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang kita seolah dijauhkan dari apa yang kita minta, tetapi kita tidak sadar bahwa yang sebenarnya kita sedang didekatkan dengan apa yang kita minta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan doa-doa kita selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga doa-doa kita menjadi tabungan kelak nanti di akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.